Gimana kalau yang ditambahkan adalah 1 ml NaOH? Berapa pH-nya ya? Nah, di sini berarti NaOH ini adalah sebagai basa. Nah, basa ini akan bereaksi dengan asam. Masalahnya asamnya yang mana gitu ya? Ini kan NH3 adalah basa ya. Ini NH4Cl di sini kalau kita jabarkan komponen itu ada NH4+ dan Cl-. Nah, kita tahu ya, ini NH3 sebagai basa lemah, ini sebagai asam konjugasi ya. NH4+ ini asam konjugasi. Berarti basa harus bereaksi dengan asam. Berarti NaOH akan bereaksi dengan NH4+. Di mana NH4+ ini adalah bagian dari garam NH4Cl ini ya. Ngerti ya? Nah, jadi kita bikin reaksinya NH4Cl. Ini NH4Cl ditambahkan dengan NaOH. Kita buat menjadi NH4+ tambah OH- itu NH4OH. Nah, tapi kita nggak boleh menulis NH4OH karena NH4OH itu termasuk basa yang tidak stabil ya, atau senyawa yang tidak stabil. Nah, sehingga kita nggak boleh menulis NH4OH, tapi kita harus menulis NH3 ditambah H2O ya. Ini kita ganti ya. Jadi kita ganti. Ini harus hasilnya NH3. NH3-nya adalah NH3 bentuknya gas ditambah dengan H2O ya. H2O itu adalah liquid. Nah, di sini. Nah, ini baru NH4+ dengan OH-. Nah, selanjutnya kita bikin reaksinya ada Cl- sama Na+. Jadi hasilnya ntar di sini ada lagi ya, plus NaCl gitu ya. Nah, NaCl ini aqueous ya. NaOH aqueous. NH4Cl ini garam nih aqueous ya. Di sini garam NH4Cl aqueous. Nah, tahu dari mana? Pelajarin lagi, bikin persamaan reaksi yang di stoikiometri larutan ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari ion bersihnya, misalnya nih, berarti aqueous bisa kita jabarkan NH4+ ditambah Cl- ya, ditambah lagi NaOH ya, Na+, ditambah OH-. Ini hasilnya aqueous semua ya di sini ya. Jadi ini aqueous gitu ya. Semuanya aqueous ya, ini juga aqueous. Ini aqueous. Ini juga aqueous. Nah, menjadi NH3. NH3 berarti gas. Kita nulisnya lengkap, NH3 gas. H2O juga lengkap, kita tulis H2O liquid ya. NaCl kita jabarin ya. Jadi Na-nya Na+ aqueous ya, ditambah Cl- aqueous. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada Na+, ada Na+, ada Cl-, ada Cl-. Nah, berarti sisanya ini ya. Nah, kalau gitu kita tulis ulang, berarti tinggal NH4+. Kalau udah mahir nggak perlu pakai proses ini ya, langsung aja boleh. NH4+ ditambah OH- itu menjadi NH3 ditambah H2O ya. Fasenya sama ya, ini liquid, ini gas, aqueous, aqueous gitu ya. Ini penulisannya sama. Ini juga gas, di sini liquid. Nah, selanjutnya baru dah kita coba isi ya. Ini hanya buat pembelajaran ya. Kalau kita mau nulis langsung di sini juga boleh, tapi ada buku di sini yang menggunakan penulisan seperti ini. Nah, cara dapetnya seperti itu ya yang kita pelajari tadi. Kita buat awal reaksi sisa. Nah, di sini NH4+ adalah sebagai garam hasil garam dari NH4Cl ya. Di mana NH4Cl mula-mula ada molnya 10 milimol ya. Didapat dari 100 ml dikali 0,1. NaOH, OH- ini NaOH. NaOH 1 mili 0,1. Berarti 0,1 milimol. Kita kaliin ya. 1 ml dikalikan 0,1 molar.
NH3-nya, NH3-nya juga udah ada ya di awal nih. Kan tadi awalnya NH3 ada datanya juga. Sama ya, 10 milimol juga. Nah, untuk airnya kita nggak usah isi. Ini kenapa nggak usah diisi? Karena ini kita nggak butuhin nanti dalam rumus juga ya. Nah, berarti mana yang habis? 10 dibagi 1 sama 0,1 dibagi 1, itu berarti yang habis yang mana? Yang pasti yang habis adalah yang kecil, yang habis bereaksi, yaitu 0,1. Berarti ini kita masukin 0,1 yang habis bereaksi. Berarti di sini 0,1, di sini juga 0,1 hasilnya. Nah, selanjutnya pada saat reaksi, berarti NH4+ ini nilainya menjadi 9,9. 10 dikurangi 0,1 ya. Yang ini 10,1. Nah, kesannya mirip sama yang B angkanya. Tapi harus diperhatiin di sini. Ini sebagai basanya, basa lemah, ini asam konjugasinya. Jadi kita tulis konsentrasi OH- itu rumusnya adalah Ka ya. Ka-nya 10⁻⁵ ya. Mol basa, nah hati-hati nih, mol basanya kita harus nulis yang ini dulu walaupun dia di sebelah kanan ya. Kita lihat di sini NH3. Jadi kita masukin di sini 10,1 baru dibagi sama 9,9 gitu ya. Nah, kita hitung pOH-nya langsung ya, kita pakai kalkulator karena angkanya ini jelek ya. Itu sama dengan 4,99. Hati-hati di sini pOH. Yang ditanya adalah pH. pH ini besarnya 14 dikurangin 4,99, yaitu 9,01.